Kembali dari dunia abadi. Audiobook, novel silat. Episode 215. Di puncak gunung di kejauhan. Zhang Xinyu tampak khawatir dan gelisah saat dia melihat kobaran api yang membumbung tinggi di langit sebelah utara. Sementara Susa dan Hei Xiong tampak muram dan waspada saat mereka mengawasi situasi di sekitarnya. Siapa itu? Tiba-tiba Susa berteriak keras dan langsung melepaskan pedang terbangnya. Sosok Mo Awu kemudian muncul di depannya dan berkata dengan suara berat. Itu kita. Hah? Di mana Wang Tao? Susa melangkah maju dan berkata dengan suara berat. Ada beberapa orang dari biara King Cheng yang melarikan diri dari utara. Wang Tao mengenal dua orang di antara mereka, jadi dia mengikuti mereka berdua. Tidak apa-apa dia pergi, kata Mo Awu acuh tak acuh. Tapi kalau begitu, kita harus segera menuju ke utara untuk mencari keberadaan bos kita. Kekhawatiran di wajah Zhang Xinyu semakin terlihat setelah mendengar perkataan Mo Awu dan dia menyela. Kalau begitu, mengapa kamu tidak pergi saja? Aku hanya akan menjadi beban jika aku pergi bersamamu. Tidak. Kau akan ikut dengan kami karena kami tidak bisa meninggalkanmu di tempat berbahaya ini. Mo Awu menggelengkan kepalanya dan berkata. Ayo pergi. Aku akan bergegas. Daerah utara biara King Cheng. Tang Xiu berlari secepat kilat melewati pegunungan berhutan, tetapi mata dan wajahnya berangsur-angsur memerah dan urat-uratnya mulai menonjol dengan warna hijau dan tampak berdenyut-denyut di dahinya semakin lama ia berlari. Ia telah menekan racun yang menyerang tubuhnya, tetapi yang membuatnya frustrasi, racun 10.000 naga dari Dao Master Poison mengandung hormon afrodisiak yang sangat kuat. Ia dapat menekan racun itu, tetapi tidak ada cara untuk mengeluarkan hormon afrodisiak yang kuat itu dari sistemnya. Ular pada hakikatnya memiliki hasrat seks yang berlebihan. Dia tidak akan takut jika itu hanya hormon perangsang yang diekstrak dari tubuh ular, tetapi memurnikan dan mengekstraksi perangsang dari sistem naga air dengan tingkat kultivasinya saat ini benar-benar gila. Namun, hal yang paling menyebalkan adalah saat ini dia sedang dikejar oleh Dao Master Poison. Dia yakin bisa membunuh Dao Master Poison sebelum dia diracuni dan terkena serangan itu. Sekarang, bukan hanya dia yang diracuni, tetapi organ dalamnya juga telah tergeser, menyebabkan luka dalam yang sangat serius yang menyebabkan situasi di mana dia tidak punya cara lain selain melarikan diri. Mengingat situasinya saat ini, berhadapan langsung dengan Dao Master Poison hanya memberinya peluang kecil untuk menang. Bahkan jika dia menang, kemungkinan besar dia harus membayar harga yang sangat mahal. Saya akan mengingat hutang dan perseteruan ini. Tang Xiu menggertakkan giginya dan kecepatannya kembali meningkat dengan cepat. Namun, semakin cepat kecepatannya, semakin cepat racun afrodisiak dalam sistemnya meletus. Ketika dia telah berlari sejauh lebih dari 100 km dari biara King Cheng, Tang Xiu tiba-tiba mengubah arah pelariannya. Ia hampir tidak bisa menjaga kesadarannya dan segera menyadari bahwa melarikan diri dari Gunung King Cheng dalam keadaan seperti ini bukanlah pilihan yang baik. Akibatnya, jika ia melakukan sesuatu yang tidak masuk akal di luar sana, akan sangat tidak terbayangkan dan akan terlambat untuk menyesalinya nanti. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk mengambil jalan memutar yang panjang dan kembali ke biara King Cheng. Ini buruk. Saat Tang Xiu menahan racun afrodisiak dan nyaris tak mampu mempertahankan ketenangannya, aura yang luar biasa tiba-tiba menyerbu ke arahnya. Harus menarikku ke atas. Tang Xiu melesat maju ke dalam semak-semak dan sepenuhnya menahan auranya sementara tangannya dengan cepat mengaktifkan mantra gaib. Bajingan. Aku akan menyiksa dan memeras kedua ilmu itu dari mulutmu yang terkutuk itu saat orang tua ini menangkapmu. Dao Master Poison mengoceh dan mengumpat saat dia melintasi gunung berhutan dengan kecepatan kilat. Jarak antara dia dan Tang Xiu sebelumnya kurang dari 100 meter, tetapi dia tidak bisa mengejarnya pada jarak sedekat itu dan dia dengan cepat melewatinya untuk terus mengejar ke utara. Setengah menit kemudian, Tang Xiu menyingkirkan jimat tembus pandangnya dan diam-diam melompat keluar dari semak-semak dan melarikan diri ke bagian selatan biara King Cheng. Jika dia tidak merasakan aura Dao Master Poison di belakangnya sebelumnya, dia tidak akan melarikan diri ke utara sepanjang waktu. Dia tahu bahwa kelompok Mo Awu berada di biara King Cheng, sementara Zhang Xinyu dan Susa berada di sisi selatan biara. Dia khawatir Dao Master Poison akan membunuh mereka jika orang tua itu tidak bisa mengejarnya. Namun, tampaknya dia tidak perlu khawatir lagi. Dia hanya perlu bergabung dengan mereka dan melarikan diri ke Kabupaten Qinglin secepat mungkin. Selama mereka tiba di sana, Mo Awu dan yang lainnya akan dapat membawanya pergi untuk melarikan diri ke tempat lain tanpa perlu dia perintahkan. Sayang sekali aku tidak mempunyai kristal telestesia. Kalau tidak,
akan lebih mudah menemukan Mo Au dan yang lainnya dengan merasakan kehadiran dan lokasi mereka. Tang Xiu meratap dengan sedikit penyesalan lalu kembali menambah kecepatannya dengan lebih cepat. Hah? Tepat saat Tang Xiu hampir mencapai batasnya dan kehilangan akal sehatnya, dia tiba-tiba merasakan beberapa aura yang dikenalnya di depannya. Semangatnya langsung bangkit dan dia melesat ke arah mereka. Bos? Mo Au dan yang lainnya kegirangan saat melihat Tang Xiu. Tetapi saat mereka menyadari wajah Tang Xiu yang memerah serta darah di bibir dan pakaiannya, ekspresi gembira mereka langsung membeku. Bawa aku dan lari dari sini. Semakin jauh semakin baik. Tang Xiu sudah kehilangan penglihatannya. Dia bergegas memberi perintah setelah melihat wajah-wajah khawatir dari kelompok Mo Au sebelum dia pingsan di saat berikutnya. Au, apa yang terjadi pada bos? Jin Si bergegas ke sisi Tang Xiu dan bertanya dengan kekhawatiran yang mendalam di wajahnya. Mo Au memeriksa denyut nadi Tang Xi dan berkata dengan suara berat. Bos terluka parah di dalam. Kita harus menemukan tempat yang paling aman untuk bersembunyi secepat mungkin dan kemudian menemukan cara untuk menyembuhkannya. Kita akan terbang ke selatan, tetapi lakukan secara diam-diam agar tidak ketahuan. Dan Susha, kau akan membawa Zhang Xinyu. Siap. Sisanya membalas dan mengendalikan pedang terbang mereka untuk terbang ke selatan. Zhang Xinyu, yang tangannya digenggam oleh Susha, hanya merasa pusing dan mendengar angin kencang bersiul di telinganya pada saat berikutnya. Sementara angin yang bertiup membuatnya agak tidak dapat membuka matanya. Setengah menit kemudian, dia hampir tidak dapat membukanya. Dan begitu dia berhasil membukanya, dia ketakutan dan menggigil saat melihat apa yang ada di depan pandangannya. Ya Tuhan! Aku sekarang terbang? Tidak, tidak, tidak. Susha membawaku terbang. Dia adalah seorang ateis, yang tidak pernah percaya akan keberadaan setan atau hantu, apalagi makhluk surgawi di dunia ini. Namun pada saat ini, dia mencubit pinggangnya sendiri dan akhirnya menyadari bahwa dia tidak sedang bermimpi. Dia sedang ditarik, jadi terbang adalah hal yang nyata. Dia, dan orang-orang ini, siapa sebenarnya mereka? Bagaimana mereka bisa? 10 menit kemudian, Mo Au dan yang lainnya telah terbang di atas reruntuhan biara kinceng dan terbang di atas lautan api. Mo Au tiba-tiba merasa pinggangnya sedang diraba-raba dan menunduk, hanya untuk mendapati dirinya bingung apakah ia harus tertawa atau menangis karena tangan Tang Xiulah yang meraba-raba dan membelai lekuk tubuhnya. Ada yang salah. Namun, raut wajahnya tiba-tiba berubah. Sebelumnya, ia hanya merasa tubuh bosnya sangat panas, meskipun ia tidak menemukan kelainan apapun selain itu. Namun kini, ia sangat menyadari bahwa ada kelainan pada kondisi bosnya, karena ia telah kehilangan kesadaran tetapi tampaknya telah dikuasai oleh sesuatu di alam bawah sadarnya. Seolah-olah tubuhnya berada di bawah dorongan untuk melampiaskan sesuatu. Susha yang membawa Zhang Xinyu terbang, sangat dekat dengan Mo Au dan langsung bertanya keras-keras setelah mendengar seruan Mo Au. Ada apa? Jika tebakanku benar, bos telah diracuni dan itu pasti afrodisiak, jawab Mo Au cepat. Apa? Ekspresi Susha berubah drastis. Dia tahu bahwa bosnya memiliki tingkat kultivasi yang sangat tinggi dan racun afrodisiak biasa tidak akan berpengaruh padanya. Namun jika racunnya sangat kuat, itu pasti akan mengancam nyawanya jika racunnya tidak segera disingkirkan. Zhang Xinyu juga mendengar jawaban Mo Au saat ini dan tampak bingung dan ngeri. Dia tahu betapa kuatnya afrodisia itu karena dia pernah melihat salah satu rekan wanitanya yang telah dibius dengan afrodisia itu. Dia melihatnya akhirnya melakukan tindakan memalukan dan menjijikan tanpa sengaja dan kemudian berakhir dalam penderitaan. Susha mengerutkan kening dan berkata keras-keras. Apakah kamu tidak salah? Bos benar-benar telah diracuni oleh afrodisiak, Au? Tidak mungkin salah, kata Mo Au tegas. Tubuhnya sangat panas sementara dia tanpa sadar menyentuh dan meraba-raba tubuhku. Kita harus cepat-cepat mencari solusinya. Ayo percepat langkah dan cobalah untuk sampai ke Kabupaten Qinglin lebih awal, kata Susha tergesa-gesa. Kita harus mencari tempat yang ada wanitanya dan menyelesaikan masalah dengan tubuh bos secepat mungkin. Bab 854, Mengorbankan kesucian. Tidak bisa. Mo Au menyela Susha dengan suara berat. Kau tahu, bos paling membenci perilaku santai seperti itu antara pria dan wanita. Kecuali wanitanya, dia tidak pernah menyentuh wanita lain. Tapi di mana kita sekarang? Tahu? Teriak Susha dengan marah. Afrodisiak yang bisa membuatnya kehilangan kesadaran sama sekali bukan lelucon. Itu akan menghancurkannya atau bahkan membunuhnya jika kita menunda lebih lama lagi.
Mo Au terdiam. Ia tidak pernah takut melewati batas jika itu menyangkut nyawa bosnya. Ia juga percaya bahwa bosnya tidak akan menyalahkan mereka jika ia mengetahuinya nanti. Zhang Xinyu, yang berada di samping Susa, menggigil dalam hati. Dilihat dari percakapan Mo Au dan Susa, dia dapat mengetahui bahwa Tang Xiu sedang dalam krisis dan bahaya saat ini. Yang menggerakkan dan menyentuhnya adalah bahwa mereka bahkan tidak berencana untuk membuatnya membantu Tang Xiu meskipun dia berada di samping mereka. Apa yang harus saya lakukan? Haruskah aku tidak melakukan apa-apa dan melihat Tang Xiu diracuni hingga mati? Atau haruskah aku mengorbankan diriku untuk menyelamatkannya? Tetapi jika aku benar-benar ingin menyelamatkannya, maka lebih dari 20 tahun kesucianku akan tetap saja. Ekspresi Zhang Xinyu terus berubah. Meskipun angin kencang membuatnya agak tidak bisa membuka matanya, dia bisa melihat dengan jelas wajah Tang Xiu yang memerah sementara tangannya tanpa pandang bulu meraba-raba tubuh Mo Au. Aku akan menyelamatkannya. Lagi pula, dia telah menyelamatkan hidupku. Zhang Xinyu menguatkan tekadnya dan berkata keras-keras. Mari kita cari tempat. Aku akan menyelamatkannya. Anda? Baik Susa maupun Mo Au terdiam setelah mendengar kata-katanya, ekspresi tidak percaya langsung menutupi wajah mereka. Kemudian, Mo Au memaksakan senyum dan berkata, Nona Zhang, Anda adalah adik perempuan sangsinya, sementara bos kami berharap dia bisa selamanya bersembunyi darinya saat ini. Jika Anda ingin menyelamatkannya, maka hubungan ini. Bukan berarti aku punya perasaan padanya, jadi aku akan menyelamatkannya. Oke, kata Zhang Xinyu. Aku hanya tidak ingin melihatnya mati begitu saja tanpa melakukan apapun. Lagi pula, setiap langkah maju di masa depan masih bisa dipertimbangkan dengan saksama nanti. Tapi kalau kamu tidak ingin aku menyelamatkannya, lupakan saja apa yang kukatakan. Mo Au dan Susa saling pandang sebelum akhirnya berteriak dengan suara berat. Apakah kamu ingat gua yang kita temukan di dekat sungai gunung saat itu? Ayo kita pergi ke sana sekarang. Wuus! 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 Siluet bergerak secepat kilat lalu muncul di sungai-sungai pegunungan. Saat siluet itu mencapai pintu masuk gua yang gelap, seekor babi hutan yang sedang beristirahat di sana merasa khawatir. Saat babi hutan itu meraung, sebuah pedang panjang melesat dan menebas lehernya dan langsung membunuhnya. Gua itu panjangnya belasan meter persegi dan tingginya lebih dari 2 meter yang cukup untuk menampung lebih dari 20 orang di dalamnya. Setelah semua orang berlari ke dalam, Mo Au menarik tangan Tang Xiu dan memberikannya kepada Zhang Xinyu dan berkata, Nona Zhang, saya tidak akan mengucapkan sepatah kata terima kasih mengenai bantuan besar ini, tetapi Anda akan selamanya menjadi dermawan kami mulai sekarang selama Anda dapat menyelamatkan bos kami. Wajah Zhang Xinyu sedikit memerah saat dia meraih dan memeluk Tang Xiu. Dia menggelengkan kepalanya tanpa sepatah kata pun sebelum berbicara dengan susah payah. Kalian semua keluar. Kami akan menunggu di luar. Mo Au mengangguk dan berkata, kami tidak tahu apakah musuh yang kuat itu dapat menemukan tempat ini, tetapi kami menjamin bahwa kami dapat menghentikannya bahkan jika dia menemukan kami. Setelah mengatakan itu, yang lainnya bergegas keluar gua dan segera berpencar di balik bebatuan yang jaraknya puluhan meter untuk mengawasi keadaan sekitar. Meskipun waspada, ada juga perasaan samar-samar tidak berdaya tentang bagaimana menjelaskan apa yang terjadi kepada bos mereka begitu dia bangun. Di dalam gua, 2 senter dengan sakelar menyala diletakkan di cekungan dinding gunung setinggi setengah meter untuk menerangi gua. Sambil memeluk Tang Xiu, Zhang Xinyu dapat merasakan tangan panasnya membelai tubuhnya tanpa pandang bulu, menyebabkan kemerahan di wajah cantiknya menjadi lebih kuat seperti matahari terbenam yang bersinar. Dia tidak benar-benar jatuh cinta pada pria ini. Dia memang pernah menjalin hubungan yang tidak jelas dengan 2 pria muda, tetapi itu hanya terjadi saat dia masih menjadi mahasiswa. Kemudian, karena dia bertemu dengan banyak wanita yang patah hati karena hubungan mereka, serta status kakak perempuannya yang terkenal sebagai selebriti, dia tidak pernah memiliki pacar yang serius. Dia bahkan belum pernah mencium seorang pria pun sampai sekarang. Bagaimana dan apa yang harus saya lakukan? Dia menggigil karena malu dan merasa malu, membuatnya ragu-ragu dan berjuang. Tepat saat dia goyah dan merasa tidak yakin, kekuatan yang merobek-merobek pakaian di dadanya, memperlihatkan kulit dan dagingnya yang putih. Teruskan saja tanpa peduli. Zhang Xinyu menguatkan tekadnya dan berkoordinasi dengan gerakan bawah sadar Tang Xiu saat dia menanggalkan pakaiannya. Di luar gua, Mo Au berdiri bersama Susa beberapa puluh meter dari pintu masuk gua.
Mata tajam mereka yang seperti elang mengamati sekeliling sehingga mereka dapat merasakan gangguan sekecil apapun. Aduh! Terdengar jeritan kesakitan dari dalam gua. Mo Au dan Susa saling pandang dengan senyum pahit yang dipaksakan. Itu adalah teriakan menyakitkan dari Zhang Xinyu, dan mereka sangat menyadari apa yang dilambangkan oleh teriakan itu. Mungkin sejak saat ini, kesucian Zhang Xinyu telah diberikan kepada bos mereka. Mengenai hutang perasaan yang akan menimpa bos mereka di masa depan, mereka hanya bisa berharap bahwa dia tidak akan memberi mereka pelajaran karena alasan ini. Kau tahu, aku agak bersimpati pada bos, bisik Mo Au sambil mendesah. Siapa yang tidak bisa menjamin itu? Sungguh? Susha mengusap pelipisnya dan menjawab dengan putus asa. Meskipun Zhang Xinyu juga merupakan wanita cantik yang memukau di antara sejuta wanita, orang yang mencintai bos adalah kakak perempuannya. Dia tidak ingin menerimanya. Tetapi sekarang dia menjalin hubungan dengan adik perempuannya. Jadi setelah kejadian ini, bagaimana dia akan menghadapi sanksinya? Jangan sampai kita terlibat dalam perasaan yang tidak menentu antara pria dan wanita, ya? Mo Au menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Jika bos menghukum kita karena kejadian ini, kita hanya bisa memperbaiki sikap kita dan menerima semua keputusan yang kita buat untuk menyelamatkan hidupnya, apapun yang terjadi. Jangan khawatir. Kami juga bukan orang bodoh, kawan. Susa tanpa sadar mengambil sebatang rokok, tetapi tiba-tiba merasa bahwa lingkungan dan situasi krisis yang mungkin terjadi saat ini tidak cocok untuk merokok. Dia segera mencabut rokok itu dan membuangnya di kakinya. Di dalam gua. Awalnya, Zhang Xinyu hanya merasakan sakit, diikuti oleh sedikit kegembiraan di tengah-tengah, dan terakhir campuran antara rasa sakit dan kegembiraan. Namun, dia sangat takut karena Tang Xiu benar-benar menjadi gila. Dia telah bertahan sambil menunggangi ombak selama hampir 2 jam, tetapi dia tidak dapat melihat apakah Tang Xiu akan berhenti berlayar. Dia ingin mendorongnya, tetapi dia gagal karena tidak punya kekuatan. Dia bahkan berteriak dengan suara tertahan di telinga Tang Xiu puluhan kali, tetapi tetap tidak berhasil. Bagaimanapun, rasa ekstase dengan emosi yang meluap-luap hingga ke puncaknya sedikit membuatnya ketagihan. Ia bahkan berharap itu akan bertahan selamanya jika saja ia tidak masih pemula dalam skinship semacam itu. Mengaum. Raungan dalam keluar dari tenggorokan Tang Xiu saat tubuhnya akhirnya berhenti bergerak karena gemetar. Seketika setelah itu, gua itu menjadi sunyi dan tenang untuk waktu yang lama. Hari pun berlalu cepat ke sore hari. Akhirnya berhenti bergerak karena gemetar. Tang Xiu akhirnya terbangun dari rasa kantuknya yang lesu. Begitu dia membuka matanya, dia segera melepaskan persepsinya keluar. Namun sesaat setelah dia sadar, ekspresi di wajah tampannya membeku saat matanya melihat bahu wanita yang halus dan putih di sampingnya dan dia bahkan mendapatkan kembali indera spiritualnya. Ya Tuhan! Apa yang telah kulakukan? Napas Tang Xiu menjadi lebih cepat karena Zhang Xinyu tidur di sebelahnya dengan wajah yang tampak kesakitan. Meskipun dia masih mengenakan pakaian, banyak bagiannya yang jelas-jelas telah robek. Yang terjadi selanjutnya adalah keheningan yang mematikan. Setelah keheningan yang panjang, Tang Xiu dengan hati-hati mengeluarkan selimut tipis dari cincin spasialnya dan dengan lembut menutupi tubuh Zhang Xinyu dengannya. Dia juga melepaskan kaki panjang Zhang Xinyu yang terekspos yang melilit pinggangnya dan mengeluarkan beberapa selimut tipis dan 2 set pakaian, yang satu dia letakkan di samping Zhang Xinyu sementara dia mengenakan yang lain. Setelah itu, dia melesat dan muncul di luar. Meskipun dia tidak dapat melihat momen saat dia meninggalkan gua, 2 baris air mata berkilauan mengalir keluar dari mata Zhang Xinyu. Wuus! 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 Mo Au, Jin Si, Susa, dan He Xiao muncul dari jarak puluhan meter di kejauhan dan dengan cepat berdiri di depan Tang Xiu. Saat Mo Au kemudian dengan bersemangat bertanya. Apakah kamu baik-baik saja, bos? Namun, ekspresi Tang Xiu tampak agak suram. Dia mengamati sekelilingnya dan kemudian bertanya dengan suara berat. Siapa di antara kalian yang meminta Zhang Xinyu untuk menyelamatkanku? Keempat pria itu saling bertukar pandang sementara Mo Au tersenyum datar dan menjawab. Racun itu telah menyerang tubuhmu terlalu dalam tadi malam, bos. Aku takut kau akan berada dalam bahaya, terutama jika obat perangsang nafsu berahi itu tidak segera diatasi. Bajingan? Tang Xiu mengumpat dengan marah dan berteriak. Apakah kamu juga tidak tahu situasi antara aku dan Zhang Xinya? Jangan bilang kamu tidak tahu bahwa Zhang Xinyu adalah adik perempuannya? Kamu memutuskan untuk membiarkan ini terjadi,
Tetapi bagaimana aku bisa menyelesaikan masalah ini di masa depan? Mo Au memaksakan senyum pahit dan berkata, kami awalnya berencana untuk membawamu ke Kabupaten Qinglin dan kemudian menemukan beberapa rumah bordil. Tetapi, Nona Zhang sendirilah yang memutuskan bahwa dia harus menyelamatkanmu. Jadi kami. Pengungkapan itu membuat Tang Xiu pusing, membuatnya mengusap pelipisnya dan melotot marah ke arah keempat pria itu. Kemudian dia mendengus dingin dan berkata, tunggu saja dan lihat bagaimana aku akan menghukummu nanti. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan kembali ke gua dan mendapati Zhang Xinyu masih tertidur lelap dengan posisi yang sama seperti sebelumnya. Dia berdiri diam selama beberapa menit lalu menuju pintu masuk gua untuk duduk bersila di sana. Afrodisiak dalam sistemnya telah menghilang saat ini, tetapi jenis racun lain masih ada di dalamnya. Meskipun racun-racun ini hanya memiliki sedikit efek padanya, ia tetap harus mengeluarkan racun-racun ini dari sistemnya sesegera mungkin. Selain itu, luka-luka internalnya mungkin sedikit membaik setelah beristirahat sebentar, tetapi luka-luka itu masih cukup serius. Setelah meminum pil penyembuhan suci, Tang Xiu mengendalikan kekuatan kekacauan primal untuk membersihkan racun dalam sistemnya dengan cepat, dan kemudian perlahan-lahan mengembalikan organ-organnya yang bergeser ke posisi sebelumnya. Proses pemeliharaan dan permajaan pun dilakukan. Saat dia tenggelam sepenuhnya dalam perawatan penyembuhan dan detoksifikasi, dia tidak menyadari bahwa Zhang Xinyu, yang berada di dalam gua, telah perlahan duduk dan dengan hati-hati mengenakan pakaian dalam dan jaket Tang Xiu di sampingnya. Dia tidak berdiri karena merasakan alat kelaminnya terbakar oleh rasa sakit, menyebabkan dia tidak berani bergerak sembarangan. Tetap diam dalam posisi itu, dia memperhatikan punggung Tang Xiu melalui bantuan cahaya yang masuk dari luar gua dan tenggelam dalam pikirannya sendiri dalam keheningan. Meskipun dia tetap melanjutkan keputusannya, dia benar-benar bingung pada saat ini. Di luar gua, kelompok Mo Au yang beranggotakan 4 orang berkumpul, sementara Susa berbisik dan menekankan pikirannya berulang kali. Ingat, teman-teman. Kita sudah mengambil risiko, tetapi tujuannya adalah untuk menyelamatkan bos kita. Jadi kita akhirnya menerima saran Nona Zhang, mengerti? Selain itu, aku yakin bahkan jika bos menghukum kita, hukumannya tidak akan terlalu serius mengingat apa yang kita ketahui dari karakter dan temperamennya. Mo Au mengusap dagunya dan berbisik. Bersiaplah untuk menggunakan uang yang sebelumnya telah kita peras di kem kerja paksa 1319. Jika tebakanku benar, hukuman dari bos seharusnya berbulan-bulan tanpa kuota sumber daya kultivasi kita. Aku juga akan mencari waktu untuk bertemu Chen Zizong begitu kita kembali. Setelah Jinsi tiba-tiba. Dia murid bos, jadi akan sangat mudah bagi kita untuk membeli beberapa ramuan berharga darinya. Ya? 3 lainnya mengangguk. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bab 855, Menaikkan Alas. Gua yang remang-remang itu dipenuhi bau lembab saat Tang Xiu membuka matanya setelah mengeluarkan racun dari tubuhnya dan memulihkan diri dari luka dalam yang serius. Yang mengejutkannya, langit di luar berangsur-angsur memudar menjadi remang-remang sementara angin sepoi-sepoi yang sejuk membawa serta aroma makanan. Tang Xiu menoleh ke belakang dan melihat Zhang Xinyu bersandar di dinding gunung, namun dia tampak kosong dan tampak kebingungan. Hatinya tiba-tiba dibanjiri oleh emosi rumit yang sulit diungkapkannya. Apa yang harus saya lakukan? Dia memeras otaknya untuk merenungkan masalah khusus ini, tetapi tidak dapat menemukan cara yang tepat. Itu karena dia tidak begitu dekat dengan Zhangxinya dan mereka berdua hanya bertemu beberapa kali sebelumnya. Jika Zhangxinya yang kehilangan keperawanannya padanya, Tang Xiu mungkin dapat menerimanya dengan enggan, tetapi dia tidak dapat memikirkan apapun yang cocok untuk Zhang Xinyu. Haruskah saya bertanggung jawab? Belum lagi bahwa sangat sulit baginya untuk menyayanginya. Kemungkinan Zhangxinya mengetahui masalah antara dirinya dan Zhang Xinyu mungkin akan membuat Zhangxinya sangat menderita. Lebih jauh lagi, bahkan jika dia menjadi lelakinya dan bertanggung jawab atas dirinya, tanpa keterikatan dan perasaan, itu tidak akan berakhir lebih baik bagi Zhang Xinyu dan bahkan mungkin menjadi bebannya. Kau sudah bangun? Zhang Xinyu tersadar dan tersadar. Dia bisa melihat ekspresi rumit di wajah Tang Xiu saat dia menatapnya. Ekspresi canggung langsung memenuhi wajahnya selama beberapa detik sebelum dia cepat-cepat menyesuaikan diri dan berkata, "Kamu tidak perlu khawatir tentang apa yang terjadi hari ini. Alasan mengapa aku, itu hanya untuk membalas kebaikan karena telah menyelamatkan hidupku." Aku mengerti. Tang Xiu melayang dan berkata lagi, "Dan terima kasih." Namun, perasaan masam dan pahit memenuhi hati Zhang Xinyu.
Dia telah kehilangan apa yang paling penting bagi seorang wanita, kesuciannya. Tetapi pada akhirnya, itu hanya tergantikan dengan kata-kata terima kasih. Matanya bisa melihat ekspresi minta maaf di wajah Tang Xiu dan dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Lupakan saja. Kamu pernah menyelamatkanku dan aku menyelamatkanmu sekarang, jadi kita impas. Aku hanya berharap kamu tidak pernah menceritakan apapun kepada siapapun tentang apa yang terjadi hari ini. Sementara di pihakku, aku tentu saja tidak akan memberitahu orang lain tentang apa yang terjadi di Gunung Qingcheng. Tidak ada yang terjadi di antara kita setelah kita meninggalkan tempat ini. Aku berjanji padamu." Tang Xiu mengangguk dan menatapnya sementara tubuhnya menggigil beberapa kali. Kemudian, dia tiba-tiba bertanya, "Ngomong-ngomong, apakah kamu sudah makan sesuatu dari kemarin sampai sekarang?" "Saya belum makan apapun sejak tadi malam," jawab Zhang Xinyu. Tang Xiu mengangguk tanpa sepatah kata pun. Dia berbalik untuk melangkah keluar dari gua dan menatap Mo Au, yang berdiri di samping sebuah batu besar puluhan meter jauhnya dan berkata dengan suara yang dalam, "Apakah kamu kembali dengan sesuatu untuk dimakan?" Mo Au terbang mendekat dan kemudian berkata dengan hormat, "Kami khawatir membuat api unggun untuk memanggang daging akan membuat musuh khawatir tadi malam, jadi kami membeli makanan dari kota kabupaten. Apakah kamu lapar? Aku akan memberikannya kepadamu sekarang." Tang Xiu mengangguk mendengar perkataannya dan bertanya lagi saat Tang Xiu mengambil bungkusan makanan. "Bagaimana dengan bunga sutra merah?" Mo Au merentangkan telapak tangannya dan mengambil bunga sutra merah yang masih mekar penuh dari cincin spasialnya sebelum berkata, "Kami memperoleh bunga sutra merah ini dari Wang Suezong tadi malam, tetapi kami juga mengalami situasi yang tidak terduga. Kami membunuh 2 orang yang ingin membalas dendam dari biara Qingcheng, tetapi seluruh penghuni biara juga melarikan diri." "Begitu ya? Apakah kamu menemukan situasi yang tidak biasa ketika kamu pergi ke kota Kabupaten Qinglin?" tanya Tang Xiu dengan suara yang dalam. "Kami mendengar berita bahwa Wang Suegang, pengembang kompleks Villa Kaisar Golden Goblet Gauze, dibunuh, bersama dengan beberapa pengawalnya yang ada di sekitarnya. Mereka semua dipenggal dan kepala mereka sekarang digantung di gerbang kompleks villa. Kami bertanya-tanya dan mendengar bahwa seorang lelaki tua berjubah hijau adalah pelakunya." "Racun Master Dao?" Ekspresi Tang Xiu sedikit berubah. Kemudian dia mengangguk dan berkata, "Jadi, Dao Master Poison belum pergi. Dia mungkin bersembunyi di beberapa sudut Kabupaten Qinglin, menunggu kita masuk ke dalam perangkap. Au, kita akan terus bersembunyi di sini selama beberapa hari ke depan, tetapi kita akan pergi setelah aku pulih dari luka-lukaku. Namun, aku ingin kau melakukan sesuatu." "Silakan berikan perintah, bos," pinta Mo Au. "Aku akan menulis daftar tanaman obat untukmu," kata Tang Xiu. "Kamu akan pergi ke pasar tanaman obat Kabupaten Qinglin dan membelinya. Jika kamu tidak dapat menemukan semuanya di sana, belilah di tempat lain. Ingat, pastikan untuk membeli semua tanaman obat yang aku butuhkan dalam waktu 3 hari." "Dimengerti," jawab Mo Au dengan hormat. Tang Xiu kembali ke gua dan melihat Zhang Xinyu telah mengenakan pakaiannya, meskipun pakaian itu tetap tidak dapat menyembunyikan pesonanya yang memukau. Dia mendesah dalam hati sebelum mengeluarkan meja lipat dan kursi dari cincin spasialnya. Sambil meletakkan kotak makan siang di atas meja lipat, dia berkata, "Baiklah, mari kita makan dulu. Selain itu, saya khawatir kita masih harus tinggal di sini selama beberapa hari ke depan." Namun, Zhang Xinyu hanya menatap kosong ke arah meja dan kursi yang tiba-tiba muncul begitu saja dan bergumam, "Apakah kamu baru saja mengeluarkan sihir? Dari mana meja dan kursi ini muncul?" "Itu dari cincin spasialku," jawab Tang Xiu sambil terkekeh. "Itu adalah benda yang digunakan oleh para kultivator sepertiku untuk menyimpan barang-barang kami. Aku sering berpetualang dan tidur di luar di tengah hutan dan pegunungan. Oleh karena itu, aku selalu membawa beberapa keperluan sehari-hari untuk digunakan kapan saja." Zhang Xinyu teringat bagaimana Mo Au dan yang lainnya juga bisa terbang. Jadi dia perlahan-lahan merasa santai di sekitar Tang Xiu yang juga bisa melakukan beberapa hal ajaib. Sudah 2 hari sejak terakhir kali dia makan sesuatu dan dia sangat lapar. Saat dia membuka kotak makan siang, aroma harum bubur nasi hangat tercium di udara dan dia buru-buru mengambil beberapa suap bubur dan melahap sisanya. Melihat penampilannya saat ini membuat Tang Xiu merasa geli. Dia juga kelaparan jadi dia langsung makan. Untungnya, Mo Au membeli banyak makanan, cukup untuk dia dan Zhang Xinyu untuk mengenyangkan diri. "Ah, aku kekenyangan," kata Zhang Xinyu setelah beberapa saat, dengan ekspresi puas dan perut yang sedikit membuncit. Setelah mengatakan itu,
Dia mengulurkan tangan untuk membersihkan sisa makanan dan segera bangkit dan bersiap untuk membuangnya keluar. Tepat saat dia melangkah, dia berteriak setelah kakinya terhuyung-huyung dan tersandung. Pinggangnya tertekuk sebelum dia jatuh ke tanah. Tang Xiu segera berjongkok di sampingnya, lalu menopangnya dan bertanya. Ada apa? Apa kamu terluka? Penderitaan ini adalah karenamu, orang aneh. Zhang Xinyu mengumpat dengan marah sambil melotot ke arah Tang Xiu. Ada apa? Kamu sepertinya kesakitan? Tang Xiu bingung. Kamu masih berani melanjutkan? Zhang Xinyu sangat marah. Tang Xiu benar-benar bingung dengan sikapnya. Dia memeras otaknya untuk waktu yang lama sambil memperhatikannya berdiri dengan hati-hati. Baru kemudian dia menyadari situasinya. Ia agak canggung dan malu karena ia menyadari bahwa skinship itu seharusnya adalah yang pertama bagi Zhang Xinyu. Ia merusak kesuciannya saat ia tidak sadarkan diri dan ia mungkin telah membuatnya sangat menderita karena kurangnya kendali atas kekuatan dan waktu. Kau yang bawa mereka keluar, kata Zhang Xinyu dengan marah sambil bersandar di kursi. Tang Xiu menyentuh hidungnya dan mengambil sisa-sisa makanan untuk segera pergi ke pintu masuk gua. Setelah membuang sisa-sisa makanan di beberapa semat tersembunyi, dia menemukan pohon tebal di dekatnya dan memotongnya menjadi papan kayu dan dengan cepat membuat tempat tidur tunggal yang kasar. Saat kembali ke gua, Tang Xiu meletakkan tempat tidur tunggal di sisi dinding, lalu mengeluarkan beberapa perlengkapan tidur dan bantal dari cincin spasialnya sambil berkata, kita akan tinggal di sini sebentar, jadi kamu bisa tidur di tempat tidur ini nanti. Kamu tidak perlu khawatir tentang air dan makanan karena aku membawa banyak makanan. Itu cukup untuk kita bertahan beberapa hari. Meskipun Zhang Xinyu telah melihat cara ajaib Tang Xiu, dia tetap merasa tertarik. Namun, hubungan di antara mereka saat ini agak istimewa, jadi dia terlalu malu untuk menanyakannya secara rinci. Beberapa hari kemudian, setelah Tang Xiu meminum pil penyembuhan suci lainnya, luka-lukanya akhirnya sembuh. Namun, dia tidak terburu-buru meninggalkan tempat ini meskipun tujuannya datang ke Gunung Qingcheng telah tercapai. Itu karena dia belum menyingkirkan musuh-musuh kuat di sini, sementara Jin Si, yang telah menyelinap ke Kabupaten Qinglin berkali-kali, juga melaporkan bahwa dia memperoleh banyak berita dari sana. Di antaranya adalah kasus pembunuhan yang sering muncul baru-baru ini di Kabupaten Qinglin. Hampir semua korban yang mengalami kematian tragis berasal dari biara Qingcheng. Seluruh daerah itu kini berada di bawah darurat militer, dan penyelidikan telah dilakukan untuk menemukan pembunuh yang mengenakan jubah hijau. Namun, sejauh ini belum ada kemajuan sedikit pun. Bos, dari puluhan anggota biara Qingcheng yang melarikan diri, 6 diantaranya telah meninggal sekarang. Sekolah ini mungkin akan hancur total jika situasinya terus berlanjut seperti ini, lapor Jin Si sambil tersenyum pahit. Setiap sebab pasti ada akibatnya, kata Tang Xiu acuh tak acuh. Itu adalah kesalahan yang dibuat oleh sekolah Qingcheng di masa lalu dan apa yang terjadi sekarang hanyalah pembalasan. Wang Rui pernah membantu Viviani, oleh karena itu, dia memilih untuk bergabung dengan aula pesta abadi kita, jadi kita berutang budi padanya. Meskipun agak disayangkan bahwa kita tidak melihatnya malam itu, aku khawatir situasinya penuh dengan kemungkinan yang mengerikan. Ngomong-ngomong, Wang Rui memang berbakat dalam kultivasi, keluh Jin Si. Hanya saja dia punya kekurangan, dia suka membanggakan diri. Sayang sekali dia tewas dalam pertempuran malam itu, kalau tidak, dia mungkin bisa menjadi kekuatan yang stabil di sekolah Qingcheng. Mereka telah melalui bencana seperti itu, yang mungkin telah mendorongnya untuk meraih kesuksesan di masa depan. Memang, dia adalah individu yang berbakat, tetapi biara Qingcheng adalah rumahnya, kata Tang Xiu sambil tersenyum. Jika aliran Qingcheng tidak punah, dia tidak berguna bagi kita, bahkan jika dia selamat. Sedangkan untukmu, jangan membuat dugaan yang membabi buta dan tidak teratur. Hehe, karena kita tidak bisa menggunakan orang berbakat itu, berarti dia bukan orang yang benar-benar berbakat, bukan? Jin Si menyeringai. Ngomong-ngomong, kamu sudah sembuh dari luka-lukamu, bos, jadi kapan kita berangkat? Tidak jauh dari tempat mereka, raut wajah Zhang Xinyu berubah karena dia juga bisa mendengar percakapan mereka. Suasana hatinya sangat rumit saat itu. Awalnya dia tidak menyukai Tang Xiu meskipun dia mengakui bahwa dia adalah pemuda yang berbakat dan baik. Setelah kejadian di Gunung Qingcheng, terlebih lagi dengan kenyataan bahwa dia telah menyerahkan kesuciannya, sekarang ada perasaan khusus di hatinya untuknya. Namun jika perasaan ini disebut cinta, itu juga jauh dari itu. Namun, setelah bersama selama beberapa hari terakhir, meskipun Tang Xiu telah berlatih hampir sepanjang waktu,
dia memberikan perhatian ekstra dan matanya selalu terpaku padanya. Dia memberikan perhatian ekstra pada setiap kata dan perbuatannya, pada setiap tindakan dan gerakan yang dilakukannya, dan bahkan kata-kata permintaan maaf, tindakan, dan penyesalan yang diungkapkan Tang Xiu saat merawatnya. Semuanya terasa sangat luar biasa baginya, membuatnya terus-menerus tersentuh di dalam. Dan sekarang, setelah mendengar pertanyaan dari Jin Si tentang kapan mereka akan meninggalkan gunung hutan terpencil dan terpencil ini, emosi lain muncul di dalam hatinya. Perasaan enggan dan tidak ingin mengakhiri hari-hari ketika dia bisa bersama Tang Xiu dari pagi hingga malam. Apa? Ada apa dengan gambaran ini di pikiranku? Zhang Xinyu tiba-tiba tersadar dan segera membenarkannya dalam hati dengan pikiran-pikiran lain. Seperti, alasan mengapa aku ingin berteman dengan Tang Xiu lebih karena dia punya cara mistis yang tidak ada habisnya pasti. Bab 856, Pesona yang Tumbuh. Tang Xiu mengeluarkan sebatang rokok, menyalakannya, dan menghisapnya dalam-dalam beberapa kali sebelum berkata. Semuanya sudah siap dan hanya butuh waktu yang tepat untuk bergerak. Setelah Au membeli semua ramuan yang aku butuhkan, kita bisa meninggalkan tempat ini untuk menyingkirkan racun Dao Master yang sudah tua itu. Namun, demi keselamatan, aku sudah menghubungi Dark and Light untuk datang ke sini. Kegelapan dan cahaya datang ke sini, bos? Jin Si terkejut. Ya. Ini masalah yang akan kuceritakan padamu. Tang Xiu mengangguk dan berkata. Aku meminta Au untuk menghubungi mereka. Aku perkirakan mereka akan tiba di Kabupaten Qinglin malam ini, jadi kau harus pergi dengan tenang di sore hari, tepatnya ke kamar hotel tempat kita menginap terakhir kali. Kau akan menunggu mereka di sana dan kemudian membawa mereka ke sana. Dimengerti. Jin Si mengangguk tanpa berkata apa-apa lalu terbang menjauh. Tidak jauh dari mereka, setelah Zhang Xinyu menenangkan diri, dia segera mendatangi Tang Xiu dan bertanya. Bolehkah aku ikut dengannya ke Kabupaten Qinglin? Aku belum mandi selama beberapa hari dan rasanya sangat tidak nyaman. Tidak. Tang Xiu menggelengkan kepalanya dan berkata. Aku bisa tenang jika hanya Jin Si yang pergi sendiri, tetapi jika kau mengikutinya, Dao Master Poison pasti akan membuatmu menderita di tangannya jika identitas Jin Si terungkap. Tahan saja. Selain itu, kita akan berangkat paling lama 2 hari lagi. Ekspresi kecewa terpancar di mata Zhang Xinyu dan dia berkata dengan getir. Ini pertama kalinya aku tidak mandi dalam waktu yang lama sejak aku masih kecil. Sungguh tak tertahankan. Ini juga pakaianmu, mantel, pakaian dalammu. Tang Xiu hanya bisa memaksakan senyum masam dalam hatinya. Pikiran untuk membawa beberapa set pakaian wanita dan pakaian dalam ke dalam ruang spasialnya tidak pernah terlintas dalam benaknya. Namun, mereka berada dalam situasi di mana dia tidak ingin membiarkan Zhang Xinyu mempertaruhkan nyawanya, terutama karena dia telah membuatnya berada dalam kondisi yang memalukan. Tiba-tiba, ekspresinya berubah dan dia tampak ragu-ragu sebelum berkata. Aku sebenarnya bisa membantumu jika kamu ingin mandi. Hanya saja. Zhang Xinyu tampak terkejut dan bertanya. Benarkah aku boleh mandi? Apa maksudnya, tetapi? Tang Xiu menegaskan dirinya dan menjelaskan. Kamu bisa mendapatkannya dengan mengatur beberapa susunan. Tapi aku harus berada di dekatmu saat kamu mandi, setidaknya tidak kurang dari 10 meter. Apa? Rona merah muncul di wajah cantik Zhang Xinyu. Namun karena ia mengira bahwa dirinya sudah berhubungan badan dengan Tang Xiu, jawabannya hanya sederhana. Tidak apa-apa bagiku, asalkan kau tidak mengintipku. Tang Xiu diam-diam melihat ke dalam dan berkata. Baiklah, mari kita kembali ke gua. Di luar aman, tetapi ada juga kemungkinan ketahuan setelah mengatur susunannya. Setelah berkata demikian, dia kembali ke gua dan segera mengatur formasi Auspicious Rain Array dan memasang Auspicious Rain Array di sekitarnya. Kemudian, dia berkata, masuklah ke dalam dan lepas pakaianmu. Tapi mandilah dengan cepat, paling lama sekitar 10 menit, kalau tidak, kamu tidak akan mendapatkan air panas di sana. Menanggalkan pakaianku di sana. Betapapun lugasnya karakter Zhang Xinyu, dia agak malu-malu dan ragu-ragu sebelum bertanya. Bisakah kamu berbalik? Aku. Tang Xiu mengeluarkan perlengkapan mandi dari cincin spasialnya dan menyerahkannya padanya. Jangan khawatir. Selama kamu memasuki susunan itu, tidak seorang pun di luar dapat melihat apapun di dalam, tetapi kamu di dalam masih dapat melihat pemandangan di luar. Benarkah? Zhang Xinyu masih ragu-ragu dan memastikan lebih lanjut.
Tang Xiu tidak menjawabnya, tetapi langsung memasuki formasi tersebut. Zhang Xinyu sangat terkejut karena sosok Tang Xiu tiba-tiba menghilang dari pandangannya setelah berjalan beberapa langkah ke depan. Seolah-olah dia menghilang begitu saja. Setelah beberapa saat, Tang Xiu keluar dari formasi dan menatap Zhang Xinyu sebelum berkata, "Kau sekarang percaya padaku, bukan?" Zhang Xinyu mengangguk dengan gembira dan berjalan ke dalam barisan. Pakaiannya basah kuyup oleh hujan di dalam, tetapi dia tidak tahan dengan air hujan yang dingin yang membuatnya menggigil, dan dia buru-buru mundur. Ada ekspresi marah di wajahnya saat dia bertanya dengan keras. "Hei, bukankah kamu bilang ada air panas di dalam? Kenapa hujan di sini begitu dingin? Aku sudah bilang padamu untuk membuka pakaian dulu sebelum masuk ke dalam, bukan?" kata Tang Xiu tak berdaya. "Kau lihat antrean di sana? Kau bisa membuka pakaian setelah melewati antrean itu dan melewati antrean kedua yang akan basah terkena hujan. Jadi, setelah melewati antrean pertama, kau harus menunggu 10 detik sebelum air hujan menjadi panas." "Hah? Apa penyebabnya?" tanya Zhang Xinyu dengan rasa ingin tahu yang terlihat jelas di wajahnya. "Itu karena aku menggunakan kekuatan supranatural untuk membungkus susunan hujan keberuntungan ini." Tang Xiu memaksakan senyum masam dan melanjutkan. "Suhu api yang tinggi akan menyebabkan hujan memanas sementara susunannya tidak hancur." "Ah, lupakan saja. Kau tidak akan mengerti meskipun aku memberitahumu. Cepatlah jika kau ingin mandi, aku tidak memiliki cukup kekuatan magis untuk membuatnya bertahan lama." "Baiklah." Zhang Xinyu melangkah kembali ke dalam susunan. Meskipun dia masih ragu-ragu saat membuka pakaian, dia memilih untuk percaya pada Tang Xiu setelah dia menyaksikannya menghilang beberapa saat yang lalu. Setelah berjalan melewati baris kedua dalam keadaan telanjang bulat, dia dapat dengan jelas melihat Tang Xiu berdiri di luar susunan dengan kedua tangan menciptakan beberapa segel dan membuat lapisan api untuk membakar bagian yang melewati baris kedua dari luar. Dia merasa malu dalam hati karena saat dia telanjang, Tang Xiu berdiri 7 meter lebih di depannya. Namun dia juga terkejut karena susunan formasi mistis ini, serta api yang menyelimutinya dari luar. Setelah suhu air memanas dan rasa dingin akhirnya menghilang, dia segera mandi dengan sedikit rasa malu. Bisa dikatakan bahwa mandi kali ini adalah mandi tercepat dan paling memalukan yang pernah dia alami seumur hidupnya. Lagi pula, dia bisa melihat Tang Xiu yang hanya berjarak 7 meter darinya saat mandi, menyebabkan gelombang emosi yang berdesir di dalam hatinya. Dia tak dapat menahan diri untuk mengingat adegan skinship yang dilakukannya malam itu, rasa kenikmatan karena mencapai puncak, dan adegan-adegan tabrakan penuh gairah di antara mereka. "Cepatlah. Aku hanya bisa bertahan selama 2 menit lagi." Suara Tang Xiu terdengar dari luar. Kecepatan mencuci Zhang Xinyu meningkat setelah mendengar itu. Semenit kemudian, dia bertanya dengan suara keras. "Aku sudah selesai mandi. Tapi jika kamu mengakhiri dukunganmu, apakah suhu air akan tiba-tiba menjadi dingin? Apakah kamu masih ingat 2 kalimat yang kukatakan padamu? Lewati saja sana dan selesai," kata Tang Xiu. "Mengerti?" jawab Zhang Xinyu kepada Tang Xiu. Namun, setelah melangkah keluar, barulah ia menyadari bahwa Tang Xiu memberinya perlengkapan mandi sebelum ia mandi, tetapi tidak memberinya pakaian bersih. Wajah Tang Xiu agak pucat. Dia terus-menerus menghasilkan api dengan kekuatan sihirnya dan cukup kelelahan saat ini. Setelah menghentikan mantranya, dia mengeluarkan 1 set pakaian bersih dari cincin spasial tanpa sepatah kata pun, meletakkannya di tempat tidur di dalam gua, dan kemudian berkata, "Ini pakaian yang bisa kamu pakai. Aku pergi dulu." Di luar gua, Susa dan Hei Xiong bersembunyi di semak-semak sambil mengawasi area yang jauh dengan teropong mini mereka karena mereka merasakan ada seseorang yang mendekati mereka. Kedua pria itu berbalik dan segera melihat Tang Xiu, lalu membuat isyarat tangan, "Diam," saat Susa kemudian mencondongkan tubuh ke arah Tang Xiu dan berbisik. "Lihatlah pukul 4, sekitar 450 meter dari kita, bos. Seseorang dari biara kinceng ada di sana, kami telah mengamati tempat itu selama beberapa waktu. Dia sendirian dan sekarang bersembunyi sambil beristirahat di antara rumputan tebal di sana." Tang Xiu mengerutkan kening dan bertanya, "Dari arah mana dia datang?" Bersambung ke episode 216. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.